warahmatullahi wabarakatuh. Duduk merapat depan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. Jamaah Maghrib rahimakumullah, apa kabar? Alhamdulillah, Allah memberikan nikmat Islam juga nikmat sunnah. Semoga Allah matikan kita di atas Islam dan sunnah. Al-Islamu huwa sunnah wa sunnatu hiyal Islam. Islam itu adalah sunnah. Sunnah Nabi itulah Islam. Jadi Islam al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bita'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu berserah diri kepada Allah dengan tauhid, tunduk patuh dengan ketaatan, dan berlepas diri dari syirik serta orang-orang musyrik. Banyak orang diberi hidayah Islam tapi belum dikasih hidayah kepada sunnah, sehingga mereka mengerjakan ibadah dengan bid'ah, yakni mengada-adakan cara beribadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala orang-orang sibuk membuka proyek-proyek dunia, sudah semestinya kita membangun proyek-proyek akhirat. Bagaimana kita meninggal dunia, kita masih terus mendapatkan pahalanya. Dan proyek tersebut sudah dilakukan sejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus. yakni proyek mengajak manusia dari syirik menuju tauhid, dari kekafiran menuju keimanan, dari bid'ah menuju sunnah. Wafat Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam, dilanjutkan oleh Abu Bakar. Ketika wafat Rasulullah, banyak orang-orang yang murtad. Maka tugas Abu Bakar bersama orang-orang yang masih setia mengembalikan mereka ke dalam Islam. Berlanjut dengan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, kemudian Utsman ibn Affan dan Ali bin Abi Thalib, juga Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhum ajma'in. Selanjutnya perjuangan proyek ini dilangsungkan terus oleh para a'immah yang terkenal, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Berlanjut terus muncul ulama-ulama ahli tafsir seperti Imam At-Tabari. Muncul ulama yang sangat hebat lagi, Imam Nawawi, penulis kitab ini. Mungkin di abad ke-5 Hijriah. Dan berlanjut dengan imam-imam setelahnya seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Imam Ibn Katsir, Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauzi, Imam Al-Zahabi, dan seterusnya. Yang terkenal juga Imam Syaukani setelah itu. Dan di zaman kita muncul a'immatul thalathah, imam yang 3, yaitu Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani, kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baz, juga Syekh Muhammad ibn Salih ibn Utsaimin. Dan salah satu murid beliau adalah Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah, yang antum pernah hadir di sana ngaji. Dan proyek ini harus terus dijaga. Taqribu sunnah ilal ummah, mendekatkan sunnah Nabi di tengah umat, karena umat Islam banyak yang sudah Islam tapi belum mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan minimnya ilmu yang kita miliki, dengan sedikitnya harta yang ada, kita ikut-ikutan melanjutkan proyek ini. Semoga Allah mengikhlaskan niat kita. Al-ikhlasu sirrun najah. Ngaji kita di masjid ini, Thariqul Huda, awalnya namanya Thariqul Huda atau namanya apa? Dari awal memang namanya Thariqul Huda, jalan menuju hidayah. Semoga Allah berikan hidayah kepada kita. Itulah ngaji kita di sini. Dari mungkin yang hadir belasan orang, mungkin sekarang sudah ratusan orang, bahkan lebih. Dari masjid yang kecil, kemudian sekarang sudah besar. Ini proyek akhirat. Proyek yang kita harapkan terus mengalir pahalanya setelah kita tiada. Karena umur kita terbatas. Sudah banyak teman-teman kita yang meninggal dunia. Selesai mereka sudah. Tapi kalau kita punya andil membangun proyek akhirat ini, masjid masih terus digunakan, pengajian masih terus berlanjut. Walaupun mungkin yang hadir bukan lagi antum, maka pahala terus mengalir di akhirat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Adapun namanya proyek, ada yang maju, ada yang statis, ada yang bangkrut.
Dakwah juga begitu. Ada yang berkembang, ada yang begitu-begitu saja. Ada juga yang bubar. Ada nggak pengajian bubar? Dibubarin. Gitu. Maka kita terus mengkoreksi niat kita, keikhlasan kita. Al-ikhlasu sirrun najah. Ikhlas itu adalah rahasia kesuksesan. Ketika kita berjuang membangun proyek ini, ada nggak yang mengganggu? Ada yang mengganggu. Sebagaimana orang yang berada dalam satu perusahaan, ada kalanya dia keluar dari perusahaan, bikin perusahaan baru. Biasa. Ada juga yang keluar kemudian menggembosi di luar. Itu biasa perjuangan. Janganan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah para sahabat ada yang mukmin, ada yang munafik. Ada yang munafik. Bersama Nabi, bergabung dengan Nabi, ikut perang Tabuk, ikut perang Uhud. Tapi kemudian di tengah jalan menggembosinya. Maka harus terus kita berdoa kepada Allah. Allahumma ja'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana. Allahumma ja'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana. Allahumma ja'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana. Amin. Adapun pelajaran kita masuk bab mulatafatul yatim wal banat wasairi du'afati wal masakin wal munkasirin wal ihsanu ilaihim was shafaqati alaihim wa tawadhu ma'ahum wa khifdul janahi lahum. Bab mengenai berlemah lembut kepada anak yatim. Yani anak yang ditinggal mati bapaknya sebelum dewasa. Atau Allahu a'lam masuk juga anak yatim yang bapaknya kabur tanpa pesan. Yatim. Padahal ada bapaknya tapi enggak bertanggung jawab. Dan berlemah lembut kepada al-banat, anak-anak perempuan. La ilaha illallah. Jadi anak ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Yang perempuan ini harus disikapi lebih lembut. Jangan disamakan anak perempuan dengan anak laki-laki. Ini bukti bahwa Islam memuliakan wanita. Istri kita juga anak perempuan. Masa udah nenek-nenek bilang anak. Kan ada ibunya juga. Istri kita yang sudah nenek-nenek, ada nggak ibunya? Ada. Berarti anak perempuan. Berarti juga harus bersikap apa? Yang di atas dukung banget. Nah, kita kadang lupa mengukur orang lain dengan diri kita. Kita laki-laki, mungkin kita hidup di zaman yang berbeda. Lingkungan kita berbeda, pendidikan kita berbeda. Beda jauh dengan anak-anak kita sekarang. Sehingga kita juga harus mendidiknya dengan cara yang berbeda. Yani memperhatikan kelembutan. Wasairid dha'afah, dan semua orang-orang yang lemah.
orang-orang yang lemah. Ada yang lemah akalnya, ada yang lemah fisiknya. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Orang-orang yang penghasilannya tidak mencukupi kebutuhannya. Maka mereka juga perlu disikapi dengan kelembutan. Sampai-sampai pencuri yang mencuri karena miskin dibebaskan oleh Abu Hurairah. Lalu mencuri lagi karena miskin dibebaskan lagi oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi orang miskin punya perhatian, bukan menghalalkan orang miskin mencuri. Mencuri tetap haram. Tetapi Abu Hurairah radhiyallahu anhu memaafkannya, membebaskannya ketika pencuri itu mencuri dengan sebab kelaparan. Padahal dia bohong. Wal ihsanu ilaihim, dan berbuat baik kepada mereka, kepada anak yatim, wanita, orang-orang lemah, orang-orang miskin. Berbuat baik sama mereka. Sebab kadang orang miskin gak ada penolong, gak ada pembela. Beda dengan kalau orang kaya atau pemimpin. Banyak yang simpatik kepadanya, tapi orang miskin hadir juga gak dipandang, bolos juga gak ditanyain. Orang miskin, itu dia diperhatikan. Wasyafaqati alaihim, dan bersikap lemah lembut kepada mereka, wa tawadhu ma'ahum, dan rendah hati bersama mereka. Kepada orang miskin tawadhu, rendah hati. Wa hifdzul janahi lahum, dan merendahkan sayap di hadapan mereka. Ayam jago mau bertarung, dia angkat sayapnya. Tapi ayam jago kalau mau kawin, dia rendahkan sayapnya. Disuruh kita untuk merendahkan sayap, yakni bersikap tidak sombong. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wahfid janahaka lil mu'minin. Maka rendahkanlah sayapmu di hadapan orang-orang mukmin. Dia orang miskin, iya dia miskin, tapi dia mukmin. Dia anak yatim, justru itu anak yatim, kita harus merendahkan diri kepadanya. Dia orang miskin, iya, tapi dia orang mukmin. Selama dia mukmin, kita harus memuliakannya, menghormatinya, menjaga perasaannya. Wahfid janahaka lil mu'mini. Allah Ta'ala berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladhina yada'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajha. Sabarlah dirimu bersama orang-orang yang menyeru Rabb mereka di pagi dan sore hari, yang mengharapkan melihat wajah Allah nanti di surga. Semoga kita bisa melihat wajah Allah nanti di surga. Wala ta'du aynaka anhum, jangan melampaui batas pandanganmu dari mereka. Turidu zinatal hayatid dunya, karena menghendaki perhiasan hidup di dunia. Sabar bersama orang-orang miskin yang mereka biasa zikir pagi sore, biasa ibadah, mengharapkan perjumpaan dengan Allah. Jangan berpaling dari mereka. Ini teguran Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika para pembesar Quraisy minta kepada Nabi, ya Rasulullah, aku mau masuk Islam, aku mau duduk bersamamu, tapi dengan syarat usir itu orang-orang miskin, jangan duduk bersama kita.
Hampir saja Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikuti kehendak mereka. Karena di antara prinsip dakwah bagaimana mendakwahi para pembesar, dengan berimannya para pembesar, anak buahnya akan mudah masuk Islam. Itu enggak salah. Istilahnya dakwah menengah ke atas, tetapi tidak boleh menyia-nyiakan orang miskin. Enggak boleh. Diundang dakwah musola kecil, afwan, enggak ada waktu, sibuk. Nah, itu. Kalau diundang di kantor BUMN, siap. Nah, itu. Maka itu fitnah bagi orang-orang yang berdakwah. Nabi SAW hampir mengikuti keinginan mereka, tapi Allah tegur, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Sabar dengan mereka. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan melampaui batas pandanganmu dari mereka. Jadi jangan mengabaikan mereka hanya karena menghendaki perhiasan kehidupan dunia. La haula wala quwata illa billah. Betapa berat ujian yang seperti ini dan berapa banyak orang yang terjatuh. Semoga Allah menolong kita. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, fa ammal yatima fala taqhar. Maka adapun terhadap anak yatim, jangan engkau menghardiknya. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun kepada orang yang minta-minta, jangan kamu menghardiknya. Kepada anak yatim jangan bersikap kasar. Kepada orang minta-minta juga jangan kau menghardiknya. Kerja lo minta-minta mulu. Kalau mau kasih, kasih. Kalau nggak mau kasih, ngomong yang sopan, ngomong yang baik. Cuman kadang sekarang galakan yang minta daripada yang diminta. Kalau yang galak-galak, bolehlah kasih pelajaran. Pelajaran Quran, pelajaran hadis. Yukhatibullahu ta'ala nabiyahu sallallahu alaihi wasallam qailan kama kunta yatiman fa'awaka Allah fala tadhullul yatima wa tanharuhu wa tahnahu. Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, sebagaimana kamu dulu yatim lalu Allah taala melindungimu, maka janganlah kamu merendahkan anak yatim dan menghardiknya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam belum pernah memanggil ayah, ayah sama bapaknya. Enggak merasakan itu. Masih di kandungan, ayahnya sudah meninggal dunia. Bayangkan kalau kita terlahir dunia nggak pernah manggil bapak, ada bapaknya. Itu banyak anak-anak yang terlahir, dia nggak ngelihat bapaknya. Belum pernah digendong bapaknya, karena bapaknya sudah nggak ada. Dan itu dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walakin ahsin ilaihi wa talattuh bihi, tetapi berbuat baiklah kepadanya, berlemah lembutlah kepadanya. Wa kama kunta ailan faqiran fa ahnakallah. Sebagaimana sebelumnya kamu juga orang yang miskin, fakir, lalu Allah memberikan kecukupan kepadamu. Allah memberikan kecukupan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sifat qanaahnya.
Karena yang bikin cukup itu kalau hati qanaah. Adapun sebanyak apapun harta yang kita terima, kalau hati kita rakus, cukup apa kurang? Kurang. Di samping juga Allah Ta'ala memberikan kekayaan kepada Nabi dengan menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha yang kaya. Sehingga Allah cukupi. Fala takun jabbaran wala mutakabbiran wala fakhisan wala faddan ala du'afai min ibadillah. Maka janganlah kamu bersikap bengis, sombong, kasar. Tidak boleh kita bersikap zalim kepada hamba-hamba Allah yang lemah. Walakin ruddal miskin birahmatin wallin. Akan tetapi hadapilah orang-orang miskin dengan kasih sayang, dengan kelembutan. Ketemu orang miskin, ya pikirkan dalam hati kita, bagaimana kalau aku yang jadi dia? Bagaimana kalau aku yang jadi dia? Bagaimana kalau nasibku seperti dia? Itu yang harus dipikirkan. Alhamdulillah kita tidak seperti dia. Oleh karenanya dalam urusan dunia, Nabi mengingatkan agar kita memikirkan orang yang lebih rendah dari kita. Undur ila man huwa dunakum wa la tandur ila man huwa fawqakum fadzalika ajdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum atau kama qala. Lihat orang yang di bawahmu. Jangan melihat orang yang ada di atasmu. Yang demikian lebih memungkinkan engkau untuk tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepadamu. Lihat dong. Tapi capek punya suami cuma 50%. Alhamdulillah punya suami walaupun 50%. Daripada yang enggak punya suami. Yang enggak begitu juga, jadi enggak ada. Semuanya suamimu. Tapi suka ditinggal gitu. Pergi. Orang yang istrinya satu kadang lebih lama meninggalkan istrinya. Ada enggak istri yang ditinggal suaminya 6 bulan? Ada. Antum cuma ditinggal semalam doang. Maksudnya biar pada sabar. Melihat, jangan melihat yang lebih tinggi dari kita. Lihat yang di bawah kita. Itu untuk urusan apa? Dunia. Adapun urusan akhirat, dia bisa ngaji seminggu 5 kali. Masa seminggu sekali aja sering bolos. Nah itu dia urusan akhirat. Ketika orang-orang mengajakmu bersaing tentang urusan dunia, ajak mereka bersaing dalam urusan akhirat. Dan itu bisa diraih oleh orang miskin maupun orang kaya, laki-laki maupun wanita, orang yang kuat maupun yang lemah, bisa. Tidak mesti yang kalah, yang kaya mengalahkan yang miskin dalam urusan akhirat. Berapa banyak orang-orang yang miskin papa, tetapi dia tinggi kedudukannya di hadapan Allah di surga. Berapa banyak orang-orang yang kaya raya, tapi enggak ada nilainya di hadapan Allah walaupun selembar sayap nyamuk, enggak ada nilainya. Karena nilai seseorang itu dengan ilmunya, dengan amalnya, dengan ketakwaannya. Allah Ta'ala berfirman, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan hari pembalasan? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin.
dan dia tidak menganjurkan orang lain untuk memberi makan kepada orang miskin. Jangankan dia sendiri memberi makan, menganjurkan orang lain pun tidak. Ini orang-orang yang jahat. Ketika ada orang miskin lagi sakit, temannya mau bantu dengan harta, jangan. Kenapa? BPJS gitu. Karena temannya sakit, dibantu BPJS, temannya mau nyumbang, di stop, jangan. Nggak apa-apa dia mau udah BPJS. Emang kalau orang ditanggung BPJS, kemudian dia dikasih duit, nolak. Dia juga butuh BPJS untuk yang sakit. Kalau dia sakit, nggak bisa kerja, keluarganya pas-pasan, bantu mereka. Ini orang-orang yang mendustakan hari pembalasan, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tidak menganjurkan orang lain untuk memberi makan kepada orang miskin. Jangankan harta dia sendiri, orang lain aja dilarang untuk berbuat baik. Yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ara'aita ya Muhammadu alladhi yukadzibu biyaumil mi'adi wal jazai wal thawab. Tahukah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang mendustakan hari kembali, hari pembalasan, hari ganjaran. Fahuwa alladhi yaqharul yatima wa yadlamuhu haqqahu wa la yut'imuhu wa la yuhsinu ilaih. Mereka itulah orang-orang yang menghardik anak yatim, mendolimi haknya, tidak memberi makan dan tidak berbuat baik kepadanya. La ilaha illallah. Padahal kita lahir nggak punya apa-apa. Kalau Allah titipkan kepada kita harta, perhatikan orang-orang yang susah di sekitar kita. Kanan, kiri kita, depan, belakang kita. Bantu mereka. Wala yahuddu ghairahu fadlan an nafsihi ala it'amil faqir alladhi la syai'a lahu. Dia tidak menganjurkan orang lain, apalagi dari dirinya sendiri, untuk memberi makan kepada orang fakir yang enggak punya apa-apa. Alladhi laisa lahu yaqumu bi'audihi wa kifayati, yakni tidak punya sesuatu yang bisa mencukupi kebutuhannya. Jalan antum di malam hari misalnya ba'da isya, dekalnya di lingkungan kontrakan ada bayi nangis. Itu di antara mereka ada yang belum makan dari sore. Antum jalan berdua istri, ketuk pintu rumahnya, itu kasih telur, beras, kasih, kalau enggak ada juga roti buat makan dia saat itu. Itu memberi makan. Tapi jangan keliling sendirian, begitu diketok janda. Waspadalah. Makanya kalau jalan berdua sama istri. Dan dulu kisahnya Umar bin Abdul Aziz begitu. Atau Umar bin Khattab. Ketika meninggal dunia, dimandikan jenazahnya hitam. Hitam pundaknya Umar bin Khattab. Ketika ditanya, kenapa nih pundak Amiril Mukminin kau menghitam? Ternyata kalau malam dia panggul gandum untuk orang-orang miskin, taruh di depan pintu orang, menghitam pundaknya. Begitu juga kalau tidak salah Umar bin Abdul Aziz, seperti itu juga. Keliling, berikan bantuan. Semoga Allah memberikan kepada kita kekayaan dan kita jadi orang yang bersyukur. Ya. Jadi orang kaya yang bersyukur, yang bisa berbagi.
Wa an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dia berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sitata nafarin. Kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam 6 orang. Ini kebiasaan Nabi dan para sahabat duduk-duduk. Faqala al-musyrikuna lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang-orang musyrik berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, utrud haula'i la yajtari'una alaina. Usir mereka itu. Yani tidak layak kami duduk-duduk ada mereka. Wa kuntu ana, dan waktu itu saya, yani Sa'ad bin Abi Waqqas. Wa ibnu Mas'ud, dan Abdullah bin Mas'ud ibnu Ummi Abdin. Wa rajulun min Hudzail, dan satu orang lagi dari suku Hudzail. Wa Bilalun, dan Bilal bin Rabah. Wa rajulani lastu usammihima, dan 2 orang lagi yang aku tidak bisa sebutkan namanya. Ini dia sahabat-sahabat miskin sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa waqa'a fi nafsi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma sya'allahu ayyaqa. Lalu terjadilah pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang Allah kehendaki untuk terjadi, yakni terbetik di hati Nabi untuk mengikuti keinginan musyrikin. Fahaddasa nafsahu, yani jiwanya bercerita. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Surat Al-An'am ayat 52. Adzan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Jazakallah khair. Hadis yang mulia ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan hadis ini memberikan faedah di antaranya, ahlul kufri wan nifaqi la yanduruna ila nasi illa bikibrin. Orang-orang kafir, begitu juga orang munafik, tidak memandang manusia kecuali dengan kesombongan. Wa yuhibbuna ayatamayyazu 'anil akharin fil kalami wal qiyami wal julus wa kullu hayatin wa harakah. Mereka menyukai untuk tampil beda dengan orang lain dalam berbicara, dalam berdiri, dalam duduk, dan dalam setiap diam dan geraknya. Orang kafir begitu, selalu pengen tampil beda agar dibedakan dengan orang-orang umum dari zaman dahulu. Zaman sekarang ada istilah orang kaya mah bebas. Gitu. Nggak ada yang bebas, semuanya terikat dengan aturan Al-Quran dan As-Sunnah. Tak boleh kita bebas. Semua kita ada rambu-rambu yang harus ditaati, harus dipatuhi. Al-fuqara'ul mustad'afuna humus sabiqunal awwalun wa hum atba'ul anbiya. Orang-orang fakir, orang-orang lemah, mereka adalah para pendahulu kita dalam keimanan. Mereka lah pengikut para nabi. Jadi kebanyakan pengikut Nabi orang-orang miskin. Makanya ketika Heraklius, Raja Romawi, bertanya kepada Abu Sufyan. Waktu itu Abu Sufyan masih kafir.
Di antara pertanyaannya, bagaimana nasab orang yang aku jadi nabi itu? Dijawab, nasabnya orang baik. Dan Abu Sufyan nggak mau bohong karena malu. Sekiranya aku tidak malu kalau ketahuan aku bohong, niscaya aku akan bohong kepada Nabi. Akan bohong tentang Nabi ketika ditanya oleh Heraklius. Tapi bangsa Arab waktu itu sangat menjunjung tinggi kejujuran. Sangat menjunjung tinggi kejujuran. Sehingga Abu Sufyan saja takut kalau ketahuan dirinya bohong. Karena bohong itu sifat mukmin. Bohong itu sifat orang munafik. Jujur itu sifat seorang mukmin. Semoga Allah menjaga lisan kita untuk tidak berdusta. Lalu ditanya, siapa pengikut-pengikutnya? Orang kaya kah orang miskin? Dijawab, orang-orang miskin. Bagaimana kalau berperang? Menang apa kalah? Kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah. Begitulah Nabi. Dalam perjuangannya kadang menang, kadang kalah. Oleh karenanya kalau dalam perjuangan kita kadang ada yang kalah, jangan terlalu sedih. Sebab perjuangan Nabi juga ada yang kalah. Padahal Nabi ditolong oleh Jibril, ditolong oleh Allah. Kadang ada kalah. Perang Uhud misalnya. Kalau ada orang Nasrani menghina-hina, masa Nabi perangnya kalah? Ente lebih parah, masa Nabi disalib mati? Atau Tuhan mati? Lalu ketika ditanya, gitu, siapa teman-temannya? Ya, ini dia jawabannya, orang-orang miskin. Teman-temannya Nabi Muhammad SAW di awal-awalnya itu orang-orang miskin. Makanya kalau yang ngaji orang-orang yang nggak ada yang Alphard parkir atau BMW, Mercy, nggak ada, paling motor. Gitu. Ini ciri-ciri, nah itu insya Allah dalam kebaikan. Bukan berarti yang mobilnya bagus nggak baik. Ketika ditanya, apakah pengikutnya bertambah atau berkurang? Bertambah. Itu dakwah yang benar itu begitu, dari sedikit bertambah, bertambah, bertambah. Semoga Allah Ta'ala membimbing dakwah kita. Pelajaran yang lain, yajibul bu'du an adas salihin wa ma yaghdabuhum. Wajib kita untuk menjauhi dari mengganggu orang saleh dan membuat mereka marah. Hati-hati dari mengganggu orang saleh. Hati-hati dari menyakiti mereka. Kenapa? Karena Allah telah mengultimatum, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapa yang mengganggu waliku, aku umumkan perang kepadanya. Siapa yang bisa menang perang melawan Allah? Jangan ganggu orang saleh. Jangan ganggu orang yang saleh. Dukung orang-orang yang saleh. Dukung orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Tetapi ketika mendapat surat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Heraklius, Bismillahirrahmanirrahim, Muhammadin ila Hiraqal azimir Rum, aslim taslam yu'tikallahu ajraka marratain. Bismillahirrahmanirrahim, Muhammadin Rasulullah.
Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad utusan Allah kepada Heraklius, pembesar negeri Romawi. Aslim taslam. Masuk Islamlah kamu akan selamat. Sebelumnya salamun ala man ittaba'al huda. Keselamatan bagi orang yang mau mengikuti petunjuk. Masuk Islam kamu akan mendapatkan ganjaran 2 kali lipat. Ini ganjaran ketika menjadi Nasrani dan ganjaran ketika masuk Islam. Tetapi kalau engkau berpaling, engkau akan menanggung dosanya orang-orang Romawi. Itu menakjubkan kita. Orang Romawi tidak mau beriman, nggak mau beriman. Itu urusan dia dengan Tuhannya. Kenapa Heraklius harus menanggung dosanya? Karena dengan berpalingnya Heraklius untuk masuk Islam diikuti oleh pengikutnya. Karena itu dia menanggung dosanya. Itulah bahayanya jadi figur. Itulah bahayanya jadi pemimpin. Jadi orang yang diteladani. Kalau kita meneladani kebaikan, maka kita mendapatkan pensiunan pahala kebaikan. Tapi misalnya antum tokoh di sini, begitu ngaji, waktunya ngaji antum kabur. Pergi nggak mau ngaji. Antum pergi nggak masalah, tapi antum diikuti orang lain, ikutan. Kenapa? Itu Ustadz Anu aja nggak mau ngaji. Nah itu. Orang itu nggak ngaji karena antum nggak mau duduk. Kayak itu kalau antum jadi figur, itu antum bertanggung jawab. Itu wallahu a'lam. Karena tadi perkataan Nabi SAW kepada Heraklius, tetapi kalau kamu berpaling, engkau menanggung dosanya orang-orang Romawi. Itu. Anak kita mau ngaji, kita bapaknya pulang, anaknya ngikut bapaknya apa ngaji? Ikut bapaknya pulang. Anaknya tidak ngaji karena bapaknya nggak ngaji. Itu berbahaya. Ini istimbat saja. Mungkin saya benar, mungkin saya nggak salah, atau mungkin saya salah. Gitu. Tapi itu saya, oh iya, orang Romawi mau beriman sama Nabi apa enggak, itu kan urusan dia. Tetapi kenapa kok Heraklius dikatakan oleh Nabi, tetapi kalau kamu berpaling, maka engkau menanggung dosanya orang Romawi. Wallahu a'lam. Itu karena dia menjadi teladan. Kita sudah ibadah haji, misalnya di kampung. Lalu istri kita keluar rumah nggak pakai jilbab. Tetangga kita nggak pakai jilbab. Ketika itu kenapa kamu nggak pakai jilbab? Lah itu Bu Haji aja nggak pakai jilbab. Karena dia meneladani Bu Haji. Itu waspada kalau kita jadi orang yang ditokohkan. Sehingga kalau kita menjadi orang yang ditokohkan, dijadikan teladan, harusnya kita memberikan contoh yang baik. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak di luar nikah dan bapak biologisnya tidak bertanggung jawab, pergi begitu saja. Kenapa lu dulu mau? Apakah si anak termasuk anak yatim? Iya, anak yatim dia. Karena bapaknya sudah tidak bertanggung jawab. Anak yatim dilihat dari pentingnya untuk disantuni. Bukan anak yatim secara definisi. Definisi anak yatim adalah yang ditinggal mati oleh bapaknya. Apakah bila sudah besar si anak wajib mencari dan berbakti kepada bapaknya? Enggak ada kewajiban. Enggak ada kewajiban, bapak biologis. Itu. Tapi boleh mungkin dicari kalau dia sudah nikah untuk dirajam. Karena kalau laki-laki sudah nikah berzina hukumannya apa? Dirajam.
lempari dengan batu sampai mati, itu pun yang menegakkan penguasa. Tapi kalau dia bujangan, dia gadis, maka dia disabet 100 kali. Itu juga yang menegakkan penguasa. Wallahu a'lam. Ya, urusan hukum seperti itu pada hakim. Dan banyak hadis-hadis yang berbicara tentang anak lahir di luar nikah ini. Maka yang lebih menenteramkan hati, hadis kullu mauludin yuladuna alal fitrah. Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan suci. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi. Bapak ibunya lah yang menyebabkan dia jadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Adapun hadis-hadis yang lain yang menakutkan, diperselisihkan tentang sahih dan dhaifnya. Seperti hadis la yadkhulul jannata waladuz zina. Tidak masuk surga anak zina. Gitu. Antum bisa baca keterangannya panjang lebar di kitab Ad-Da' wad-Dawa. Tapi wallahu a'lam, sedangkan amal seseorang tergantung nasib seseorang tergantung amalnya. Nanti di surga atau di neraka tergantung amalnya. Maka anak yang lahir di luar nikah ini bertakwalah kepada Allah. Tetap bertakwa kepada Allah. Dan tidak boleh orang-orang yang tahu menyebarkan aibnya. Tidak boleh orang-orang yang tahu menyebarkan aibnya. Diam. Jangan disebarkan aibnya. Bahkan kalau tidak salah Shalih Fauzan ketika ditanya, dia mau menikahi seorang gadis tetapi dia anak yang lahir di luar nikah. Itu. Maka jangan kok umbar aib orang. Kalau kamu suka nikahi, kalau enggak mau kamu tinggalkan. Gitu. Kalau kamu mau suka, kamu nikahi. Kalau enggak mau, tinggalkan. Jangan cari-cari aib orang. Bahkan dinasihati, anakmu lahir itu enggak ada bapaknya tahu, nanti kalau nikah enggak bisa jadi wali itu. Bapaknya ngomong. Ini banyak orang ngomong, membuka aib orang. Jangan. Itu. Jadi tidak boleh membuka aib orang. Kalau siapa yang mencari-cari aib orang lain, Allah akan singkap aibnya. Nabi mengatakan, man satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Berarti mafhum mukhalafahnya, pemahaman sebaliknya, siapa yang menyingkap aib seseorang, Allah akan singkap aibnya di dunia dan di akhirat. Maka yang terbaik kita itu menutupi aib orang lain, agar Allah tutupi aib kita di dunia dan di akhirat. Jangan menjadi orang-orang yang bodoh. Apa orang yang bodoh? Dia sibuk mencari kesalahan orang. Kemudian dia akan senang dan bangga kalau dia sudah tahu kesalahan orang lain. Ini kebodohan. Itu. Adapun kalau dia tahu kesalahan orang, kemudian dia menasihatinya, memberitahukannya, maka itu termasuk perbuatan baik. Tetapi kalau dia menyebarkannya, maka orang yang seperti itu termasuk kebodohan. Karena pahalanya akan diambil, diberikan kepada orang yang dizaliminya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.